Sekolah Minggu HKBP Kebun Jeruk. Masih bersuka cita kan? Nah, yuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Siap ya? Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Tuhan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, kan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menari, bersukaria, bersukacita bersama dengan teman-teman kita. Sekarang kita mau masuk ke ibadah kita. Kita mau bernyanyi satu lagu lagi. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Nanti kita mau berdoa. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, dengan sikap berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk membuka ibadah kita. Adik, ikutin ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. kepada kami. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami mau kami mau memuji memuliakan memuji memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan yang memimpin yang memimpin ibadah kami, ibadah kami sehingga semuanya berjalan dengan baik. berjalan dengan baik. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau masuk firman, kita mau nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Yuk bangkit berdiri yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 begitu bunyinya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 begitu bunyinya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari hidupku, berbuah, 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 berbuah.
Srek. Begitu bunyinya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Begitu bunyinya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah. Oh. Nah, adik-adik, kita mau masuk firman. Lipat tangan, kita tutup mata biar kita berdoa. Ikuti Kak Ani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau masuk firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami bisa mengerti dan bisa menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak kami sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya, Amang mau menyampaikan pada kesempatan ini bahwa inilah hari terakhir bagi saya sebagai pendeta fungsional di HKBP Kebun Jeruk ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kebaktian anak sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk. Barangkali di antara anak-anak kami sekalian, Papa dan Mama, Opung, semuanya sudah ada yang tahu berdasarkan warta jemaat bahwa saya ditugaskan menjadi pimpinan jemaat di HKBP Kapuk Sawah. Acara pelantikan dilaksanakan pada Minggu 26 Juli yang akan datang, dan acara pemberangkatan dari HKBP Kebun Jeruk ini akan dilaksanakan pada Minggu 2 Agustus 2020. Maka pada kesempatan ini Amang berpisah dari anak-anak kami sekalian. Terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kita bersama selama hampir 4 tahun lebih di tengah-tengah HKBP Kebun Jeruk ini. Sekiranya ada kesalahan selama kita bersama, mohon maaf atas semua kesilapan dan kesalahan tersebut. Demikian yang bisa Amang sampaikan terkait dengan perpindahan Amang ke HKBP Kapuk Sawah. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 35. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari surga ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan.
Anak kami sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada suatu musim dingin ada seorang anak kecil berdiri di depan satu kedai. Dia dalam kondisi yang sangat lapar dan haus. Tiba-tiba dari kedai itu keluar seorang anak perempuan kecil, mengusir anak laki-laki kecil itu. "Pergi kamu, jangan di sini." Tiba-tiba keluarlah bapa dari si anak perempuan kecil itu, berkata kepada putrinya, "Anakku, jangan begitu. Kita harus baik kepada semua orang, apalagi kepada orang yang susah. Kita harus memberi, membantu mereka." Lalu si bapak mengambil segelas susu yang hangat ditambah dengan sepotong roti, diberikan kepada putrinya. Bapaknya bilang, "Berilah kepada anak kecil itu." Lalu dengan terpaksa dia memberi segelas susu hangat dan sepotong roti. Kemudian anak laki-laki kecil itu pergi meninggalkan mereka. Berpuluh-puluh tahun kemudian, 40 tahun kemudian, ada satu peristiwa di sebuah rumah sakit. Ternyata si bapak yang baik hati itu harus dioperasi di rumah sakit. Dia sudah dalam keadaan tua dan menderita sakit yang sangat parah, harus dioperasi. Nah, operasinya berlangsung dengan baik, sukses. Lalu si anak perempuan yang sudah tumbuh dewasa itu menerima bil atau catatan pembayaran yang harus dia bayar. Wah, dia membaca di kertas itu bahwa dia harus membayar ratusan juta. Melihat catatan itu, dia menangis. Mengapa menangis? Karena dia tahu bahwa dia tidak punya harta kekayaan. Seluruh kekayaannya pun dijual, tak bisa membayar lunas harga operasi bapaknya itu. Tetapi semakin dia perhatikan, di bawah catatan itu ada tertulis, sudah lunas, dibayar segelas susu hangat dan sepotong roti. Ternyata di balik catatan lunasnya pembayaran operasi itu adalah ada seorang dokter yang mengenal si bapak yang dioperasi itu dan mengenal si perempuan yang sudah tumbuh dewasa itu. Itulah anak kecil yang pernah dalam kondisi lapar dan haus di depan kedai 40 tahun sebelumnya. Mengetahui itu, anak perempuan yang sudah tumbuh dewasa itu menangis, sangat terharu dan sangat bersyukur. Anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu, opung-opung yang mendampingi Pak Hopu cucu pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita melalui Alkitab kita ini, kita mendengar bahwa Yesus Kristus telah membayar lunas harga keselamatan jiwa kita yang tak bisa kita tebus, yang tak bisa kita lunasi dengan apapun caranya. Sebaik apapun kita dalam dunia ini tak bisa membayar lunas hutang atas dosa kita. Firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa itu ialah maut, kebinasaan yang kekal. Roma 6 ayat 23. Tak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini membayar lunas. Dibayar dengan apa? Dengan nyawanya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Korintus 7 ayat 23 menegaskan bahwa kita ini telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus dengan nyawanya sendiri, bukan dengan emas dan perak. Tentu kita sangat bersyukur mengetahui betapa baiknya Yesus dalam hidup kita, bukan? Nah, dengan rasa syukur itu apa yang bisa kita lakukan? Dengan rasa syukur atas keselamatan kita, firman Tuhan tadi mengatakan, percayalah kepada orang yang diutus oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Hidup yang kekal,
telah dijamin menjadi milik kita. Anak-anak kami sekalian yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, percayai Dia telah menebus engkau, menyelamatkan engkau, percaya sungguh-sungguh, terima Dia dengan sungguh-sungguh, dan andalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sebagaimana dikatakan orang Yahudi itu, nenek moyang kami dipelihara Tuhan dengan memberi mana. Maka bukan hanya hidup yang kekal, Tuhan juga memberi semua kebutuhan dan keperluan kita setiap hari. Apalagi di tengah pandemi virus corona ini. Tetap optimis, tetap semangat, bergantung pada Tuhan, percayai pemeliharaannya. Tuhan memberi semua yang kita butuhkan. Anak-anak kami sekalian, tetap semangat belajar, jangan malas, jangan terlena dengan segala apa yang engkau bisa miliki. Bermain game, bermain dengan teman-teman, itu boleh-boleh saja. Tapi usahakan dirimu seperti anak yang lapar, yang haus di depan kedai dalam cerita itu. Dia bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka pesan aman, tetap semangat anak-anak kami sekalian. Suatu saat kita akan bertemu, kalian sudah jadi orang-orang yang hebat, dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu yang diperkenankan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu bagi kami, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah membayar lunas semua utang-utang kami yang tidak bisa kami bayar, yaitu utang atas kebinasaan yang kekal sebagai upah atas dosa kami. Tetapi Yesus telah datang melunaskannya, sehingga kami boleh bersyukur dalam kehidupan kami. Dan dengan rasa syukur itu kami mau jadi berkat di dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak-Mu semua sekolah minggu di HKBP Kebun Jeruk ini Tuhan. Tuhan sudah perkenankan hamba-Mu ini 4 tahun lebih bisa bersama dengan mereka. Berkati semua firman yang telah hamba taburkan kepada mereka, masuk dalam hati mereka, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan melalui apapun yang mereka kerjakan kelak. Jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang luar biasa dampaknya di kemudian hari, sehingga melalui hidup mereka banyak orang yang mengenal Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati Papa dan Mama, berkati keluarga mereka, supaya mereka juga boleh berbahagia, bersuka cita. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah bersuka cita mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita mau menyanyikan satu lagu, Yesus Kawan yang Sejati. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Marilah kita menutup acara kebaktian kita ini, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih Engkau menerima anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajari kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan berkati persembahan ini supaya dapat mendukung hadirnya kerajaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Marilah kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah Yesus roti hidupku. Yesus kenapa roti ya? Katia taunya roti itu makanan. Nah, memang betul Katia, roti itu makanan. Tapi roti itu adalah sumber kekuatan buat tubuh kita, Katia. Oh gitu. Iya, dan juga satu lagi, roti itu adalah berkat juga buat kita, Katia. Berarti Yesus itu berkat bagi hidup kita ya? Betul, pastinya. Nah, kalau gitu Katia juga sih ngerasain minggu ini udah banyak banget berkat yang Tuhan berikan sama Katia. Oh Kalau iya? Kamona? Oh, Kamona juga sama, merasakan banget berkat yang Tuhan berikan buat Kamona dan keluarga. Untuk berkat ini, Katia sampai pengen nyanyi loh. Oh iya? Lagu apa emangnya Katia? Karena berkat Tuhan Katia jadi pengen nyanyi. Aku bahagia, bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Tunggu dulu. Emang kenapa Katia suka banget lagu itu? Soalnya Katia ngerasa, Tuhan udah baik banget. Semua beban masalah hidup Katia udah Tuhan angkat, udah Tuhan buang semua ke laut. Wow. Kalau Kamona kayak gimana? Oh, kalau Kamona ada satu lagu sekolah minggu yang Kamona suka banget. Lagunya itu Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus. Mau tahu nggak Katia kenapa Kamona suka lagu itu? Kenapa tuh Kak? Karena waktu Kamona misalnya lagi sedih, Kamona misalnya lagi bete, denger lagu dan nyanyikan lagu itu, aduh seneng sekali karena Tuhan Yesus mengasihi Kamona dalam segala situasi. Berarti adik-adik bisa juga dong memuji Tuhan karena berkat yang sudah diterima oleh adik-adik. Pasti bisa. Nah, tugas adik-adik minggu ini adalah menyanyikan satu lagu dengan bantuan mama papa merekam dari video. Oh iya, bisa tuh Kak Tia. Pasti mereka lagunya seru-seru ya Kak Tia. Iya, bisa lagu yang sama seperti Kak Tia dan Kak Mona atau berbeda juga lebih baik loh. Nanti yang bisa mengumpulkan video dapat apa Kak? Oke, nanti buat adik-adik yang sudah 5 orang tercepat
setiap kelas yang sudah mengirimkan video ke kakak gurunya masing-masing akan mendapat 2 kupon. Wow, terus kalau ada yang bagus banget pakai kostum, nyanyinya oke, diiringin mama papa, dapat hadiah juga nggak Kak? Kayaknya pasti dapet deh. Nanti 1 orang setiap kelas yang terpilih paling bagus di kelasnya akan dipilih untuk dimasukkan ke YouTube-nya Sekolah Minggu, Katia. Dapat 2 kupon lagi? Dapet deh. Oke deh kalau gitu, kita tunggu ya kreativitas kelas besar juga Kelas kecil. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dengar dia panggil nama saya. Seperti daun menari, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari, ku kan menari, ku kan menari. Juga dia panggil namamu. Oh, Down in my heart, I love you, Jesus. giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila